Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmi Batullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi di video kali ini kita bongkar motor ini ya, Pulsar 180 G3 si Arnold. Nah, kita bongkar, kita pengen tahu dalamannya ya. Karena untuk tenaga memang nggak enak. Kemudian ada suara kletek tek 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 gitu ya. Nah, ini ternyata rumah koplingnya oblak. Ya, ini bisa juga dilihat di sini ya. Ini kendor men. Ya, ini masih bisa muter nih. Ini muter ini. Ini baut belum saya bukain. Ya, ini udah kendor tapi nggak lepas. Ini kayaknya kendor doang atau kurang kenceng aja ya. Dan bisa dilihat olinya. Ini oli nggak tahu udah berapa tahun yang lalu. Ini sampai seperti ini. Ya kalau hitam pasti hitam, cuman ini aduh keterlaluan. Jadi kita buka ini dulu ya. Nah, oke, ini sudah kita buka untuk tutup corongnya dan ternyata memang kayaknya kurang kenceng ya, itu nggak nempel. Dan untuk baut mahkotanya masih lumayan. Ini bekas getokan ya, ini ya di kerkasnya ini. Ya bekas diketok-ketok. Tapi untuk murnya masih bagus, kayaknya baru kayaknya ya. Soalnya warnanya masih agak putih. Jadi kita buka dulu ya. Dan untuk buka mur kopling, nah ini di sini ada bearing, nih bearingnya lepas saja. Ini lepas saja. Ini tinggal ditarik aja ya. Anjir. Gampang. Oke ya, jadi ini memang kurang kenceng ya. Ini terlalu banyak space-nya ya. Jadi harus ganti karet. Oke, jadi ini balancer masih bagus ya. Bagus, pakai banget. Alhamdulillah. Oh, di bangga. Oke, jadi ini olinya sudah seperti ini. Ini bukan karena apa ya, karena dipakai ya. Ini karena terlalu lama diem. Jadi olinya tuh terlalu lama mengendap nih, jadi seperti ini.
Ini nempel semua dan baunya jadi nggak enak. Sing. Nah oke, jadi nanti kita buka bagian atas ya. Kenapa harus buka bagian atas? Ya bisa dilihat sendiri ya. Nih bagian atas di sini ada rembes. Jadi nanti mau kita cek ya. Kira-kira apanya sih? Rembes dari mana sih gitu ya. Oke, jadi kita sekarang mau ngejelasin ya. Sudah pernah saya jelasin sebenarnya. Cuman masih ada yang nanya ya. Mas, kenapa Pulsar 180 UG3 dan yang lainnya kecuali 135 dan XCD ya? Kenapa bisa diselah walaupun kopling kita tarik atau sedang kita kopling tapi masih bisa diselah? Kenapa? Ini dia. Ya. Karena gigi penghubung aslah ini ya, gigi penghubung aslah ini langsung nempel ke rumah kopling. Nah, di sini. Jadi walaupun kopling kita tekan, kopling tetap bisa muter nyenggol si kerekas dan kerekas bakal menaik turunkan si piston. Dan untuk bagian kerekas sebelah kiri, dia akan menggerakkan si magnet sehingga bisa mengeluarkan pengapian. Jadi walaupun kopling ditekan, motor ini tetap bisa kita selah atau nggak ngelos ya. Beda sama 135 dan XCD 125. Kalau di kopling dia pasti ngelos. Kalau ini nggak akan ngelos ya. Nih di sini ada gigi penghubungnya di sini. Kalau 135 dan XCD itu penghubungnya lewat gigi rasio. Ya gigi di dalam sana, gigi persneleng. Jadi kalau kita kopling otomatis persneleng akan ngelos. Jadi pas kita selah akan ngelos. Tapi kalau ini enggak. Oke ya. Jadi paham. Kemudian untuk kemarin ada yang nanya pir selah itu di mana sih? Pir selah itu di dalam sini ya. Jadi kita harus buka aslah dulu ini. Ini baut L di sini satu buka. Baut ukuran 8 di sini dibuka, kemudian kita lepas si selahan dan nanti di dalam sana kelihatan ada pir selah. Jadi kalau nggak ganti pir selah gimana Mas? Kalau misalkan kita bisa dari sini kita sodok bisa ya. Itu kalau yang bisa. Kalau saya mah nggak bisa, harus belah mesin ya, harus belah mesin baru bisa diganti. Sama kayak 135 pun sama, XCD pun sama seperti itu ya, harus belah mesin. Oke, jadi ini nanti olinya mau kita tirisin dulu ya, mau kita diemin sehari, besok baru kita pasang. Sekalian kita mau bongkar head. Kenapa? Ya itu tadi ya, di sini ada rembes. Itu ada apa? Ya takutnya nanti ada bocor kompresi dari sini ya. Ini kita buka semuanya biar ketahuan. Ini nanti baru kalau mesin sudah beres, kelistrikan ya biarin lah ya. Baru kita maju ke modif ya, kita konten. Kalau misalkan belum laku, tapi kalau motor ini nanti laku 3 juta 4 juta, kita jual lah. Oke, kita lanjut lagi di si Arnold Pulsar 180 UG3 ya. Jadi sekarang kita mau bongkar bagian head ya, bagian head aja ya, nggak semuanya. Jadi bagian head kita bongkar, kita cek lah dalamannya seperti apa ya. Walaupun memang masih bagus, motor masih bisa jalan, cuman karena ini motor sendiri ya akhirnya kita oprek-oprek ya. Jadi karena ini motor tim kita, tim Arasha, jadi kita bongkar-bongkar. Kita cari-cari apa sih yang perlu diganti. Nanti kalau udah ketahuan bisa kita ganti ya kita ganti, kalau kita akalin ya tinggal kita akalin ya. Karena ini motor juga kan nggak akan dipakai jauh-jauh ya, ini cuman ya buat penunggu bengkel aja lah. Sekiranya ada motor yang mogok, kemudian motor harus nginep, nah ini bisa dipakai ya buat pulang dulu sehari 2 hari lah gitu ya. Nah, oke, jadi kita bongkar blockhead. Nah, di sini ini banyak banget ya yang masih bingung, masih nanyain. Ini kalau kita mau bongkar keteng atau kita mau ganti rantai keteng atau lidah keteng, apakah harus turun mesin? Sebenarnya itu nggak perlu turun mesin ya. Ya sebenarnya sih nggak semua bajai ya, nggak semua pulsar.
Jadi ada beberapa motor pulsar yang memang mengharuskan turun mesin, ada juga beberapa yang tidak perlu turun mesin. Apa sih yang bikin beda? Nah, itu yang beda itu biasanya di sini. Ya, di tonjolan sini atau di pemegang mesin ya, di sini ya, baut ke sini. Itu ada yang terlalu nempel sama ini. Ada yang jaraknya sedikit banget sama si rangka atas ini. Ya, jadi kalau kita buka cuman ininya doang, kita buka tutupnya, dia nggak akan bisa nyangkut di sini. Ada ya, ada beberapa yang seperti itu. Tapi kebanyakan kebanyakan bisa dibuka tanpa turun mesin. Tapi ada juga yang harus turun mesin. Ya gitu ya, pulsar pan ya, pengalaman saya ya selama megang pulsar, selama jadi bengkel pulsar gitu. Itu nggak semuanya sama gitu ya, dari mulai rangka itu walaupun satu merek satu tipe ada yang beda gitu loh, ada yang beda gitu, jadi nggak sama semua gitu. Kayak misalkan kita bikin engine guard nih ya, kan saya sekarang mulai lagi bikin engine guard terus crash bar gitu ya. Kita udah mal misalkan untuk pulsar 220 ya, ada yang pesen 220, cuman kita mal pakai pulsar 220 yang ada di bengkel. Kemudian nanti pas udah kita kirim, nanti sampai di si pemesan biasanya tuh beda, untuk lubang bautnya tuh beda atau ngegeser sedikit gitu ya. Pernah saya juga ngalamin seperti itu ya. Ada beberapa kali lah ya. Dari sini sudah kita pas-pasin, ini udah kita mal pas-pasin, misalkan untuk 220 kita mal di motor 220 juga. Pas sudah dikirim ternyata nggak pas ya, atau ngegeser, kurang geser dikit gitu ya lubang bautnya. Ada juga yang memang jauh ya, memang gitu ya. Saya juga aneh juga sih, sebenarnya juga aneh. Itu juga sama dengan tutup head ini ya, di sini di pemegang mesin sini ya, bagian head sini ini kan jauh nih ya kan. Ada beberapa motor pulsar yang ini tuh terlalu mepet gitu, mepet banget. Jadi pas kita angkat, pas kita buka nggak bisa kita miringin ke sana. Di sini nyangkut gear keteng atau gear sentrik, kita miringin ke sini, di sininya mentok ke atas sini ya, ininya mentok ke atas sini. Jadi ada beberapa, cuman kebanyakan kalau UG3 sih bisa ya tanpa turun mesin, bisa kebanyakan. Cuman kalau untuk 220 biasanya yang suka beda-beda tuh yang 220 sih emang, sama 180 G4 ya, itu beda-beda. Ada yang sama, ada beberapa yang sama, ada beberapa juga yang beda. Nah itu nggak tahu ya. Kalau untuk 200 DTSI sama UG3 sih kebanyakan sama ya. Adalah beberapa yang beda tapi kebanyakan sama. Yang paling sering beda itu ya 220 ya, 220 sama UG4. Nah itu banyak banget beda. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kadang kita harus seperti ini, kadang ada seperti itu gitu ya. Oh mas, itu beda mungkin, yang satu silver engine, yang satu black engine mungkin gitu. Nggak ngaruh ya. Ada beberapa motor 220 atau G4 sama-sama mesin hitam juga beda ya, itu beda, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau cuman dari omongan kayak gini ya mungkin ada teman-teman yang nggak percaya ya, tapi ya monggo lah, cobalah cari ini atau dalami lagi soal bongkar pulsar. Biasanya ada yang beda lah gitu, pasti ada yang beda. Nah ini baut-bautnya kita lepas untuk batu susatenya, kemudian kita buka baut ini ukuran 82, kita buka, baru kita buka si kecil-kecil, baut kecil-kecil ini baru bisa kita buka si tutup head. Nah mungkin ada beberapa juga teman-teman yang menganggap atau bilang nggak bisa ya, nggak turun mesin nggak bisa. Itu biasanya karena ini ya, ini nyangkut ya, baut tusuk satenya ini nyangkut tuh. Bukan ini ya, biasanya yang depan. Nah ini nyangkut. Nah, ya ini tinggal dibuka aja untuk tutupnya ini, si murnya ini kita buka, dan nanti juga masih nyangkut
ya, untuk tusuknya masih nyangkut di sini. Nah itu memang biasa, itu memang harus kita agak tarik ke arah sini, terus kemudian kita angkat ke atas ya. Sama biasanya ya memang seperti itu. Ya 200, 220, G4, 180, G3 emang yang bagian sini, bagian depan sini memang nyangkut ya, nyangkut, tapi masih bisa kita ambil. Oke ya. Kita sudah terlepas semua seperti ini. Nah, kita tinggal buka si baut-baut kecil ini, baut 8 ini, oke?